Halo guys, so hari ini kita akan membahas 5 mitos tentang kewujudan pelangi guys. So apa tunggu lagi guys, kita check it out, let's go. Pada zaman dahulu ada satu bangsa yang kita panggil sebagai bangsa Viking tau. Jadi bangsa Viking ini tinggal menetap di sekitar kawasan Eropa, ataupun lebih tepat lagi mereka ini tinggal di sekitar kawasan Islandia. Jadi pada zaman tersebut bangsa Viking ini juga dikenali sebagai bangsa pedagang dan juga dikenali sebagai bangsa lanun ya oleh orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa Viking pada zaman tersebut. Jadi bangsa Viking dikatakan bahwa mereka ini juga sebagai bangsa pedagang karena bangsa Viking juga menjalankan pelbagai aktiviti perdagangan dengan negara lain, dan pada masa-masa tertentu mereka ini juga akan bertindak sebagai lanun di kawasan lautan, dan mereka akan merampas barang-barang yang dibawa oleh setiap kapal yang mereka takluki ya. Bangsa Viking juga sangat terkenal dengan kemampuan mereka untuk berlayar, mengembara dan juga menjelajah ke seluruh dunia untuk mencari harta, dan mana-mana negara ataupun lokasi yang mereka sampai pada waktu tersebut sudah pasti seluruh harta yang dimiliki oleh penduduk yang tinggal di kawasan tersebut akan dicuri dan dirampas secara paksa oleh kaum Viking ini ya. Dipendekkan cerita, pada suatu hari bangsa Viking telah bersetuju untuk mencari tempat yang baru untuk mereka mencari harta yang baru. Namun semasa mereka berpindah, mereka tidak sadar bahwa masih terdapat beberapa harta mereka yang tertinggal di tempat asal mereka, dan mereka tidak pedulikan sejak saat itu. Dan hal itu telah dilihat dengan jelas oleh leprechaun, dan dengan rasa tidak puas hati dan tidak percaya lagi dengan manusia, maka leprechaun membuat keputusan untuk mengumpul semua harta tersebut lalu menyembunyikannya di dalam tanah yang sangat dalam supaya manusia tidak menjumpainya lagi. Dan sehingga sekarang apabila manusia melihat kaki pelangi, mereka percaya bahwa di tempat itulah leprechaun menyembunyikan harta tong tersebut. Nah, mitos yang kedua tentang pelangi adalah mengisahkan tentang kisah sekumpulan bidadari kayangan yang sanggup untuk turun ke bumi hanya untuk mandi di salah satu batang sungai yang ada di bumi. Jadi menurut mitos, sekumpulan bidadari tersebut turun dari kayangan hanya dengan menggunakan kain selendang yang ada pada diri mereka sendiri, dan setiap seorang daripada bidadari tersebut mempunyai warna kain selendang yang berbeza-beza seperti mana yang kita dapat lihat pada warna pelangi yang ada pada hari ini. Jadi setelah sekian lama, apabila mereka telah selesai mandi, mereka pun bersedia untuk naik semula ke kayangan. Dan pada waktu mereka naik semula ke kayangan, oleh sebab warna yang berbeza-beza pada kain selendang mereka menyebabkan terbentuknya warna-warna yang berbeza mengikut warna kain selendang mereka, dan dipercayai bahwa itu hasil daripada warna-warna yang berbeza daripada kain selendang mereka dan membentuk pelangi yang sedemikian rupa ya. Nah, mitos yang ketiga tentang pelangi adalah mengisahkan tentang seekor naga yang sedang meminum air di kawasan danau ya. Jadi menurut mitos, pada zaman dahulu terdapat seekor naga yang sangat unik, yaitu yang mempunyai tubuh badan yang berwarna-warni ya. Jadi menurut kepercayaan orang-orang dahulu, apabila wujud pelangi di siang hari itu menandakan bahwa naga tersebut sedang minum air di kawasan danau ya. Jadi disebabkan tubuh badan naga tersebut yang panjang menyebabkan naga tersebut terpaksa melengkung-lengkungkan tubuh badannya di atas tasik ataupun danau ya. Jadi oleh sebab lengkungan tadi, maka terbentuknya suatu bentuk yang kelihatan seperti pelangi disebabkan warna yang berbeza-beza. Nah, mitos yang keempat tentang pelangi kita ambil berdasarkan kepercayaan masyarakat Romawi kuno pada zaman dahulu ya. Jadi pada zaman dahulu masyarakat Romawi kuno mereka sangat meyakini, mereka sangat bersungguh-sungguh
mereka mengakui bahwa pelangi itu merupakan penghubung antara bahagian dunia dan juga surga, ya. Jadi masyarakat Romawi kuno mengatakan sedemikian karena mereka sangat tertarik dengan keindahan, dengan kecantikan, dengan kemuliaan yang dibawa oleh pelangi tersebut, ya. Sebab bagi mereka pelangi yang mempunyai warna yang sangat indah itu merupakan ciri-ciri yang terdapat dalam persepsi surga mereka, ya. Nah, mitos yang kelima tentang pelangi diambil berdasarkan kisah 5 batu delima yang mempunyai warna-warna yang berbeza-beza, ya. Jadi yang menarik pada kali ini adalah kisah mitos ini diambil berdasarkan mitos orang Cina pada zaman dahulu. Jadi menurut mitos masyarakat Cina ini pada zaman dahulu terdapatnya satu lubang ataupun celah yang besar di atas awan. Jadi yang menutupi celah ataupun lubang di atas awan tersebut adalah batu delima yang mempunyai warna yang berbeza-beza tadi, ya. Jadi oleh sebab sifat fisikal batu delima yang membenarkan cahaya melaluinya, maka cahaya yang melaluinya itu yang terbentuk itulah yang membentuk pelangi seperti yang kita nampak sekarang ini, ya.